Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i'i dini wa anzala ilaina afdhala kutubih wa akramana bisyafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiar TV yang berbahagia, alhamdulillah, kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Titian. Sebagaimana kita tahu tersebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan untuk setiap kita berpasang-pasangan. Di ayat itu Allah menyebutkan di antara tujuan kenapa kok pasangan itu dihadirkan dalam kehidupan kita adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian, kata Allah, itu taskunu dari sakana yaskunu, anteng, gak usrek. Nah, tujuannya adalah supaya anteng. Yang menarik di sini adalah sebagaimana tersebutkan dalam beberapa kitab tafsir dan juga disampaikan oleh Grand Syekhul Azhar Ad-Duktur Asy-Syaikh Tontowi. Beliau menyampaikan di antara rahasia Allah menggunakan kata taskunu yang dimana dalam bahasa Arab ini adalah kata kerja. Dan kata kerja ini bermakna dinamis, artinya untuk membangun keharmonisan rumah tangga itu selalu berproses. Makanya Allah membahasakannya dengan kata kerja, litaskunu, supaya kalian tenang, merasa tenang. Dan ini bentuk kata kerja, makanya harus berproses, terus sampai terpisahkan oleh maut. Nah, untuk membina keharmonisan rumah tangga itu adalah satu PR tersendiri bagi siapapun pasutri, siapapun pasangan suami istri. Terlebih di era seperti ini, global seperti ini, menjadi tantangan tersendiri membangun keharmonisan antar pasangan. Nah, di sini akan kami sajikan beberapa bentuk romantisme baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Tersebutkan dalam beberapa kitab sirah nabawiyah. Istri baginda Nabi itu yang banyak direkam dalam kitab sirah nabawiyah itu yang masyhur berjumlah 11. Meskipun ada sejarawan muslim yang menuliskannya 13. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Saudah, ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Hafsah, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Ummu Salamah, ada Sayyidah Zainab binti Jahsh, ada Sayyidah Juwairiyah, ada Sayyidah Ummu Habibah, ada Sayyidah Safiyah binti Huyai, ada Sayyidah Maimunah, ada Sayyidah Maria Kibtiyah, ada Sayyidah Raihana radhiyallahu ta'ala anhunna. Nah, dari kesekian, ya mungkin boleh bertanya begini, mungkin, mudah-mudahan tidak bertanya, loh, baginda Nabi kok bisa sampai belasan beristri?
Tentu ini sudah pernah saya bahas di episode tentang apakah yang datang dari baginda Nabi itu selalu berstatus sebagai sunnah. Di bagian pertama kan ada satu bagian yang datang dari baginda Nabi itu berstatus sebagai khususiyah. Artinya itu adalah hak khusus untuk baginda dan tidak berlaku untuk umatnya. Di antara yang khusus ini adalah beliau baginda diizinkan oleh Allah untuk beristri lebih dari 4, sementara Anda bolo, jika mampu, catatannya ya, jika mampu silahkan lebih dari 1 sampai batas maksimal 4. Ada beberapa rekaman romantisme baginda Nabi dengan para istri beliau radhiyallahu taala anhunna dalam hadis-hadis sahih. Akan saya sajikan 10 romantisme baginda Nabi dengan para istri beliau. Yang pertama adalah baginda Nabi itu kadang memberikan panggilan khusus kepada istri beliau. Dan yang paling populer ini diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana tersebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3768 dan Imam Muslim nomor 4480. Baginda Nabi itu kadang memanggil Sayyidah Aisyah itu dengan ya Aish atau ya Uwaish. Dalam kultur Arab, panggilan semacam ini, panggilan singkat atau panggilan Uwais dalam bentuk tasghir, itu ada sisi romantisme, ada sisi perlakuan spesial. Atau dalam riwayat lain, Sayyidah Aisyah itu dipanggil oleh baginda Nabi, ya Humaira, wahai istriku yang pink. Karena memang pipi baginda Sayyidah radhiyallahu taala anha kemerah-merahan. Lalu kita kembalikan ke kultur kita. Kita bisa memanggil istri kita dengan panggilan sayang. Adinda misalkan. Sayang misalkan. Itu satu. Baginda Nabi punya panggilan khusus kepada istri beliau. Sik siji bolo. Rencanane 10 nanti. Sabar nggih, jangan kemana-mana, tetap di Titian. Kita sudah dapat 1 bolo romantisme baginda Nabi kepada sang istri. Beliau punya panggilan khusus. Berikutnya adalah yang kedua, baginda Nabi itu kadang-kadang dalam banyak hal, sering berarti, itu menempelkan mulut beliau ke bekas peralatan makan istri beliau. Atau baginda Nabi itu dahar makan bekas apa yang dimakan oleh istri beliau. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 24373 dari Sayyidah Aisyah. Dalam satu kesempatan, baginda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu minum. Kemudian gelas bekas yang diminum oleh Sayyidah Aisyah itu digunakan oleh baginda Nabi untuk minum dan dipas bekas bibir Sayyidah Aisyah minum. Dan di hadis yang sama, Sayyidah Aisyah itu pernah mengambil satu hidangan, kemudian beliau incipi daging, kemudian beliau taruh. Lalu baginda Nabi meraih daging itu yang telah dimakan, didahar oleh Sayyidah Aisyah, dan beliau menggigit pas di bekas
Sayyidah Aisyah menggigit hidangan itu. Romantis banget bolo. Jadi jangan sungkan-sungkan. Ini lebih romantis daripada sepiring berdua. Artinya di bekas bibir istrinya, baginda disitulah juga menikmati makanan. Barangkali bolo ya, rahasia pertemuan bekas bibir ini juga bisa meningkatkan romantisme pasangan suami istri. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, ini yang ketiga bolo. Ini juga baginda Nabi itu pernah mandi bersama dengan istri beliau. Loh, mandi bersama? Sebentar bolo. Dalam perspektif syariah, pasangan suami istri itu memang tidak ada batasan aurat. Justru ketika suami atau istri dalam kondisi sendiri atau kita dalam kondisi sendiri itu kita masih punya aurat. Apa? Bagian yang paling vital itu tidak boleh kita lihat lan-lanan. Namun ketika dalam rangka membangun romantisme pasangan suami istri, antara istri dan suami itu los, tidak ada batasan aurat. Dan Nabi meneladankan ini. Dalam beberapa kesempatan baginda juga mandi bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 253 dan Imam Muslim nomor hadis 484. Wah, ini mandi bersama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Itu boleh ya, jangan sungkan-sungkan mandi bersama istri, jangan sungkan-sungkan mandi bersama suami. Ini loh, dalam rangka memupuk romantisme. Karena jejodohan itu bukan sejam, 2 jam, hari, minggu, bulan, tahun, seumur hidup. Bangun romantisme itu. Berikutnya yang keempat adalah, nah, baginda Nabi itu kan dalam kitab Sirah Nabawiyah bolo, itu kan kondisi fisik beliau digambarkan, rambut beliau itu ikal dan panjang hampir menyentuh bahu. Semangar bolo ya. Ya karena memang tradisi pria saat itu memang rambutnya segitu. Bolo saja kalau nonton film-film kolosal ya, atau Mahabharata, atau film-film yang dari Mongol, atau film-film yang kolosal pokoknya, itu kan rata-rata prianya segini. Jadi kalau pakai kostum perang itu gagah. Dan tradisi di era baginda Nabi seperti itu. Pria rambutnya hampir menyentuh bahu, dan karena panjang, baginda Nabi itu sering bolo minta tolong istri beliau untuk menyisiri rambut. Dek, tolong rambutnya mas disisir. Wah, sip. Itu baginda Nabi sambil tidur di pangkuan sang istri disisiri gitu. Oh, saiki gak ono sing gondrong Pak Ustadz. Gundul kabeh, yo diminyaki lah. Ganti, bukan disisir. Minta tolong istri itu mbok ngelaburi minyak tau apa. Yang penting ada romantisme antar pasutri. Kemudian yang berikutnya, yang kelima bolo. Yang kelima, baginda Nabi itu punya cara yang unik. Ketika mendapati sang istri itu marah bolo. Ya dalam kapasitas sebagai manusia, tentu baginda beserta keluarga, istri maksud saya, itu juga pernah dihadapkan dalam perasaan yang memancing amarah beliau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Sayyidah Aisyah ya. Dalam satu kesempatan itu Sayyidah Aisyah itu pernah marah. Nabi tahu, wah ini istriku sedang marah nih. Entah penyebabnya apa. Nah, sama baginda Nabi, pas muring-muring itu sudah kelihatan gesturnya sudah mau marah, itu dicubit hidungnya Sayyidah Aisyah sama baginda Nabi. Tit gitu.
Baginda Nabi bilang doa. Allahumma rabba Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhannya Baginda Muhammad, redamlah marahku. Jadi dicubit pipinya Sayyidah Aisyah. Gitu ya Sayyidah Aisyah ya. Jadi lucu. Mau nih sekate muring-muring, dicubit pipinya jadi gak situ muring-muring. Baginda punya cara unik untuk meredam amarah sang istri. Bolo juga bisa lah mengimplementasikan ini, entah ya apa carane. Lek sawangane nyonya ketokane kate wer ngono ya. Didik-didik ta. Dijak petak umpet sembolah ya apa carane lah. Gitu boleh ya. Kemudian Baginda Nabi masih di poin kelima. Baginda Nabi itu juga tidak segan loh mengusap air mata istri beliau. Ini pernah beliau lakukan kepada Sayyidah Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor 9162. Jadi Sayyidah siapa tadi? Zainab ya. Sayyidah Zainab binti Huyai dalam satu kesempatan gini boleh ya. Baginda Nabi itu sudah mengatur schedule malam ini beliau akan tidur bersama istri ini dan seterusnya. Oh bukan Zainab, bolo. Sayyidah Sofia, maaf ya, Sayyidah Sofia. Nah dalam satu malam itu adalah malam untuk Sayyidah Sofia binti Huyai radhiyallahu taala anha. Sudah, Baginda Nabi jemput bolo. Kemudian Baginda Nabi sudah menyiapkan kendaraan unta dan kebetulan unta yang disiapkan untuk Sayyidah Sofia binti Huyai radhiyallahu taala anha itu jalannya pelan. Ini Sayyidah Sofia naik, Baginda Nabi yang nonton untanya. Blek. Karena jalannya pelan, akhirnya sampai ke lokasi juga, sampai ke kediaman juga lama. Itu Sayyidah Sofia nangis, Nabi jenengan kok ya. Sayyidah Sofia juga bermanja ke hadapan Nabi. Nabi gara-gara jenengan menyiapkan unta yang lambat jalannya, jadi kita terlambat deh sampai di sini. Itu kan sambil nangis Sayyidah Sofia. Itu kemudian diusap sama Baginda Nabi. Sudah Nduk, sudah, gak usah nangis. Itu loh, Masya Allah Baginda Nabi itu. Jadi kalau bolo mendapati istri atau suami bolo ku kate nangis, ya wong lanang sih biasanya gak nangis ya biasanya. Istri lah, bolo yang pria ini dihadapkan istrinya wis nangis, ojo sungkan-sungkan menyiapkan tisu, dilap deh, ojo nangis deh, ono kakanda, gitu bolo. Masih 5 bolo nggih, sabar. Akan kita lanjutkan tetap di Titian. Baik bolo, kembali di acara kesayangan kita Titian. Sudah 5 romantisme Baginda Nabi kepada istri. Ada 5 lagi. Berikutnya yang ke-6 adalah ladies first. Wah, Baginda Nabi itu seringkali memperlakukan istri itu disumanggaaken dulu. Ladies first. Perempuan dulu. Wah, itu dilakukan sama Baginda Nabi. Sebagaimana tersebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2679. Dalam satu kesempatan itu Baginda Nabi dan Sayyidah Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha dalam perjalanan transit, kemudian mau melanjutkan lagi. Baginda Nabi menyiapkan dudukan untuk bonceng istri beliau Sayyidah Safiyah. Kemudian terus Baginda Nabi setelah menyiapkan itu kemudian beliau berlutut. Nah, lututnya itu diposisikan, kemudian memanggil sang istri. Monggo Dek,
silakan naik ke unta dan lutut baginda Nabi yang dijadikan pijakan untuk naik. Ladies first. Wong lanang itu yo kudu ngalah, disumanggaken nyonyanya dulu gitu bolo ya. Ojo kok selalu aku mangan dhisik dik. Kalau bisa dik monggo dahar bareng, atau pas gak esok bareng pastikan nyonya itu lebih dulu makan. Oke, berikutnya yang ketujuh bolo. Di antara romantisme baginda Nabi adalah mengantarkan sang istri. Nah, ini sebagaimana tersebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1897. Dalam satu momentum, baginda Nabi di Masjid Nabawi, istri-istri beliau ada di situ. Kemudian sudah waktunya pulang, para istri diperkenankan wangsul ke dalamnya masing-masing. Terus baginda Nabi matur ke Sayyidah Sofia binti Huyai, la ta'jali hatta ansarifa ma'aki. Dek, ojo kesusu. Nanti loh, saya akan jalan bareng sama kamu. Wah, diantar Sayyidah Sofia sampai ke kediaman beliau. Jadi ojo sungkan-sungkan bolo mengantarkan istri belanja ke minimarket misalkan. Mengantarkan istri nyalon, maksudnya ke salon ya, bukan nyalon bupati atau nyalon kades. Mengantarkan istri ke salon, mengantarkan istri sekedar untuk pokoknya keluar, ditemani saja. Itu romantisme baginda Nabi. Yang ke-8 adalah baginda Nabi itu mengajak istri untuk keluar kota. Wah, refreshing bolo. Karena butuh view baru. Ini beliau lakukan dengan Sayyidah Aisyah sebagaimana tersebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2404 dan Imam Muslim 4974. Baginda Nabi itu sering mengajak Sayyidah Aisyah kebetulan dalam hadis itu keluar kota. Atau dalam medan perang Bani Mustalik, baginda Nabi kan juga mengajak Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Diajak bolo keluar kota. Jadi yo sing sering ngajak nyonya itu keluar kota, ngelencer, nyenengno, cek rezekine deres bolo. Itu ya, diajak keluar kota. Yang ke-9, baginda Nabi itu kadang kalau ingin diskusi dengan istri, itu ya beliau mengajak sang istri tercinta itu keluar rumah. Jadi ketika diskusi hal-hal yang penting tidak melulu di dalam kediaman beliau. Sesekali beliau juga mengajak istri keluar rumah untuk berbincang-bincang. Kalau tadi kan keluar kota agak jauh nih. Kalau ini ya keluar sekitar rumah saja, sambil bermain. Ya wis, seolah-olah, bukan seolah-olah ya. Kalau dibahasakan pacaran, yo nggak pacaran. Yo baginda Nabi yo keluar saja rumah, sekitar rumah untuk sekedar ngobrol sama Sayyidah Aisyah, sebagaimana dalam hadis sahih nomor hadis 4810. Dan Imam Muslim nomor hadis 4477. Itu baginda Nabi sering ngajak Sayyidah Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, ayo kita keluar sebentar berbincang. Jadi bolo saat ini bisa lakukan dengan jogging misalkan weekend sama nyonya berdua sambil berbincang di sekitar rumah. Atau yang lagi tren saat ini kan goes. Ya nggak apa-apa gue sama nyonya berdua sambil berbincang-bincang. Gitu boleh ya. Yang ke-10 boleh. Baginda Nabi itu dalam satu kesempatan itu mengajak istri untuk makan di luar. Dahar di luar. Baginda Nabi nang warung. Enggak bolo. Jadi gini,
Sebagaimana tersebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5301, satu kesempatan itu ada orang sahabat dari Persia jago masak. Masakannya enak pokoknya, pol enake. Kemudian beliau sowan ke baginda, saya menyiapkan hidangan khusus spesial untuk panjenengan. Wah, ini menu rahasia baginda, saya racik khusus untuk panjenengan. Monggo berkenan rawuh ke kediaman saya. Oh sip, pas kebetulan ada Sayyidah Aisyah. Dia nanya, "Hadi ma'i, istriku yang ini ikut ya?" Monggo. Diajak Sayyidah Aisyah ke rumahnya sahabat tadi untuk menikmati hidangan spesial menu dari sahabat tadi. Dalam konteks kekinian, ini kita bisa lakukan dengan ayo deh sesekali istri kita itu kita manjakan dengan makan di tempat yang ia suka. Dek, sampean seneng ngopo? Misalkan seafood, ya sudah, ajak ke salah satu resto seafood yang favorit. Ya lek sanggup bendino ya monggo bendino polo. Tapi barang iku lek keseringan iku pasti ada titik jenuhnya. Ya sesekali baginda Nabi juga mengajak Sayyidah Aisyah makan keluar tadi itu ya juga dalam momentum tertentu gak penting. Itu bolong nggih. 10 romantisme baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri. Mudah-mudahan bro, ini menginspirasi bolo semua. Karena data di pengadilan agama, betapa angka perceraian itu semakin tinggi. Barangkali dengan 10 tips ini yang terhimpun dari hadis-hadis sahih bisa menginspirasi kita untuk membangun romantisme antara kita dan pasangan kita sampai ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kula berkenan menyaksikan, mugi-mugi manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV